kasih muda. Itu padahal semata-mata adalah bisnis to bisnis. Saya kerjasama dengan saudara Joni. Tapi oke lah kalau itu tidak diakui. Tapi pertanyaannya apakah mungkin dalam perkara 12 yang dikatakan suap yang didakwakan mereka bayar pajak? Jadi suap itu ada 5 ornamennya. Ada kontrak, ada invoice, ada kwitansi, ada transfer bank, dan ada pajaknya. Itu yang saya tidak habis pikir lah, tidak paham. Padahal dalam konteks rumah sakit pun dalam persidangan sebelum mereka mengatakan inilah bisnis tugasnya dengan saudara Joni. Saya tidak pernah paham dengan istilah-istilah lain selain sisa tagihan. Kenapa uang ada di ke saya? Karena saudara Joni untuk mengatakan sisa tagihan tinggal 1,5 miliar, pada faktanya ternyata 3,2. Itu di fakta persidangan. Dan untuk terkait tuntutan sendiri dari jaksa sendiri gimana? Untuk 7 tahun itu? Saya tidak paham juga, tapi itu kan menurut dakwaan mereka ada 12B-nya katanya. Saya menerima suap banyak tadi, 1,7, 1,1, 100, dan 150. Itu saya tahu di persidangan. Nah, sekarang juga ada hal yang di luar logika saya, bahwa ada orang ngasih 1,7 miliar tapi tidak konfirmasi ke saya. Uang itu tidak sampai? Ke satu tidak sampai, uang yang ngasihnya pun tidak mengkonfirmasi ke saya bahwa saya ngasih duit ke bapak 1,7, karena selalu lewat saudara Joni. Joni ngasih ke Yanti, sebenarnya tidak terima. Padahal sederhana, uang ngasih segitu besarnya, periksa rekening koran si Joni, kan gitu. Itu hal-hal sederhana menurut saya yang bisa menunjukkan atau mencari kebenaran. Karena di sini saya memperjuangkan kebenaran, bukan pembenaran. Ada lagi 1, berapa lebih IMB bukan kewenangan saya. IMB itu kewenangan perizinan. Ya 1,2. Yang 1,2. Padahal yang punya tempatnya pun tidak kenal saya, tidak pernah memberi uang dan sebagainya. Uangnya selalu ke Joni, ke Yanti. Itu selalu begitu. Ya, Joni menerima cash, sebenarnya ngasih duit transfer katanya. Tapi fakta presiden itu nggak pernah dilihat. Ada lagi 100 juta yang namanya Hamid. Hamid mengatakan ini untuk uang saudara Joni dalam persidangan. Dan dia pun ngurus sendiri IMB-nya, karena lama. Ada lagi Fengki, saya nggak kenal Fengki, saya nggak kenal Hamid. Ngasih ke Joni untuk operasional apa saya lupa waktu di persidangan. Tidak pernah ngomong, si Joni tidak pernah ngomong nama untuk saya. Apa yang akan disiapkan? Selalu nanya ke Yanti, selalu ngasih ke Yanti, soalnya ke Yanti ya nggak pernah terima. Dari pihak itu yang. Nah ada lagi Pak Ito. Pak Ito memang teman saya. Dia pinjam uang waktu itu karena dia perusahaannya broker insurance. Pinjam uang untuk fit and proper di OJK. Perlu likuiditas, pinjam, dikasih pinjam sama saya. Saya ngambil uang dari salah satu perusahaan saya yang sumber dananya jelas ketika perusahaan saya baru dapat pembayaran dari ASDA atau dapat kerjaan di salah satu daerah dari pemerintah, buktinya ada. Nah itu kan tadi dituduhkan ke saya, ternyata Pak itu tuh dapat proyek 3,3 miliar nilai proyek, bukan uang, itu nilai proyek. Nah pertanyaan saya, apa mungkin proyek 3,3 miliar punya untung 2,7 miliar? Itu yang dituduhkan ke saya. Rumah dinas itu ke Pak Tetep, sudah saya kasihkan rekening koran Pak Tetepnya bahwa tidak ada aliran uang ke saya, masih dituduhkan juga. Ini saya tidak paham. Yanti sudah merubah BAP bahwa Yanti tidak pernah terima duit. Ya, waktu itu Yanti bicara terima duit karena psikologisnya 2:30 pagi. Sudah diperiksa hampir 30 jam katanya. Ini nggak pernah dilihat. Jadi yang saya sayangkan, kalau semangat bahwa ini pemberantasan korupsi, saya sepakat. Saya sangat setuju. Nah sekarang Semangatnya itu. Jadi semangatnya jangan pengen menghukum seseorang. Ya, faktanya nggak pernah dilihat. Itu yang saya sayang. Untuk itu kesiapan dari Bapak itu ya sendiri. saya mohon keadilan, keadilannya
saya katakan, karena sekali lagi saya bukan cari pembenaran, saya cari kebenaran. Ayo kita buka, ya, ayo kita cari kebenaran. Dan si dokter tidak pernah mengatakan bahwa ini uang semua. Ya, yang ngasih uang sekian banyaknya itu saya tahu di persidangan karena tidak pernah konfirmasi ke saya. Yang nerimanya saudara Joni juga tidak pernah konfirmasi ke saya. Padahal dulu sering ketemu. Ya. Tadi berkali-kali bahwa Joni itu orang dekat saya. Saya kenal Joni udah lama memang. Ya. Tapi dekatnya ketika masa kampanye. Ketika dia mengajak saya ke rumah yang diaku orang tuanya, Mayor Jenderal Sadiman. Dia pernah cerita sekolah di Jerman, dia pernah di Akmil. Itu semua bohong. Ternyata itu semua. Jadi saya sudah ditipu dan dihianati oleh saudara Joni dari awal. Itu faktanya. Tapi ya, insya Allah lah, mudah-mudahan keadilan masih ada. Kita masih berjuang. Sekali lagi, saya bukan mencari pembenaran, saya cari kebenaran. Kalau pemberantasan korupsi itu dilaksanakan oleh saya sangat sepakat. Katanya kesiapan untuk pledoi nanti itu bagaimana? Kita siapkan berdasarkan fakta. Kita berbicara berdasarkan fakta. Itu yang saya percaya keadilan masih ada negara ini. Hubungannya ada semua. Tapi apapun saya mau sekali lagi masalah korupsi lagi. Akibat ketidakpuasan tidak nyaman. Jadi itu yang saya harapkan masih ada. Karena saya tidak pernah merasa melakukan apa yang didakwa itu semua. Ya itu Pak. Ya. Bang, terkait tuntutan yang tadi dibacakan oleh jaksa gimana nih? Jaksa penuntut umum. Kita sudah sama-sama mendengar tuntutan dari penuntut umum. Jadi dalam rangkaian persidangan itu setelah dakwaan didengarkan keterangan saksi-saksi, baru kemudian penuntut umum melakukan tuntutan. Ya. Sejak awal persidangan ini dimulai sekitar 4 bulan yang lalu, sudah didengarkan keterangan sekitar 35 orang saksi, saksi fakta. Nah, dari keterangan saksi-saksi tadi, kami menilai ya apa yang kami dengar dari tuntutan tadi, belum kami baca keseluruhannya. Banyak sekali keterangan saksi-saksi yang tidak dipertimbangkan oleh penuntut umum. Penuntut umum terkesan apa yang didakwakan itu yang dituntut. Seharusnya apa yang dituntut itu berdasarkan pada keterangan saksi-saksi yang menjadi fakta hukum di persidangan ini. Oleh karena itu kami akan menyusun nota pembelaan dengan nota pembelaan pledoi terhadap satu peristiwa ya. Mungkin akan ada cara pandang berbeda. Penuntut umum dari sisi bagaimana mereka membuktikan dakwaan, kemudian menuntut terdakwa. Kami dari sisi bagaimana melakukan pembelaan terhadap terdakwa, ya kan? Nah, nota pembelaan kami itu jelas-jelas kami akan meminta pembebasan, pembebasan kepada majelis hakim. Tinggal majelis hakim lah yang pihak ketiga yang melihat terhadap fakta-fakta persidangan ini. Kami berharap majelis hakim bisa seobjektif mungkin terhadap satu peristiwa keterangan saksi di persidangan ini, kan sama-sama melihat, penuntut umum melihat, mencatat, mendengar, kami juga seperti itu, majelis hakim juga seperti itu. Jadi harapannya majelis hakim bisa mempertimbangkan ya, fakta-fakta yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya terhadap perkara ini. Dan terkait dari jaksa KPK sendiri untuk 7 tahun itu seperti apa? Terhadap dakwaan yang kumulatif ya, dakwaan itu kan ada 2 pasal 12 huruf A dan pasal 12 B besar dan saya kira memang tuntutan penuntut umum itu sekali lagi harus benar-benar didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hati nurani ya. Bagaimana kita melihat perkara ini secara utuh ya. Jangan hanya emosional karena tidak bisa membuktikan dakwaan, malah menuntut tinggi kepada terdakwa. Inilah yang terjadi di persidangan kali ini. Makanya kami sepenuhnya menyerahkannya kepada majelis hakim. Oke, terima kasih.